Nah, ini menarik Kiai. Tadi kan disampaikan bahwa liberalisme ini masuk dalam aspek keagamaan. Betul, betul. Termasuk aspek keagamaan yang dikelola oleh pemerintah, seperti Departemen Agama. Ya. Ini ada wacana sejak beberapa waktu belakangan ini, wacana tentang moderasi agama, moderasi beragama. Itu sebenarnya bagaimana Kiai? Dan kita harus bagaimana menyikapi moderasi beragama? Ya, kalimat moderasi kan dari kalimat moderat ya. Moderat itu berarti dianggap orang tidak boleh beragama itu secara Radikal. Radikal. Sebenarnya bukan radikal. Kita harus kuat beragama kan pasti itu ya. Menurut kita umat Islam. Tapi kalau moderasi itu nggak boleh kuat-kuat agamanya. Nah ini kan jadi masalah ini. Contoh gini, kalau kita di pesantren nih, namanya kita beragama itu paling tidak santri harus sholat 5 waktu kan begitu ya. Ya. Itu namanya berpegang teguh pada prinsip agama. Tapi kalau moderasi, kamu mau sholatnya 2 kali sehari, terserah kamu kan moderat, boleh-boleh saja gitu. Nah ini yang jadikan merusak akidah dan kebiasaan apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita sepuh zaman dahulu kala dirusak oleh istilah moderasi beragama. Contoh lagi gini, mungkin zamannya para kiai ini ya masih kecil itu, kita ini diajari pokoknya kita umat Islam ya cinta masjid kan begitu ya. Ya sudah ini kehidupan kita kemana-mana ya masjid karena kita umat Islam dan rumah ibadah kita adalah masjid kan gitu. Tapi karena moderasi beragama kita diperkenalkan apa itu kita harus moderat secara keumatan, kemanusiaan gitu ya. Maka kita boleh-boleh saja misalnya ada tetangga kita yang Nasrani mengadakan ritual di gerejanya gitu ya. Kita boleh datang ke sana karena kita orang moderat, bukan radikal. Nah, padahal yang dikatakan radikal itu adalah orang yang berpegang teguh kepada syariat agamanya. Itu dianggap radikal. Maka juga ada vihara misalnya mengadakan ritual atau apa. Kita boleh-boleh saja. Bila perlu kita menyumbang. Nah, mengamankan. Nah ini artinya moderasi beragama yang salah di dalam. Berarti moderasi beragama, sebenarnya agama itu sendiri kan moderat Kiai ya. Betul. Jadi agama ini, katakanlah Islam karena kita Muslim. Islam ini kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah kan memang moderat. Cuma oleh sebagian orang moderat atau moderasi beragama ini dibawa pada arti yang lain yang berbeda. Tetapi artinya apa? Moderat itu artinya tidak istiqomah, tidak lurus ya, tidak berpegangan teguh dengan prinsip agamanya. Orang yang berpegang teguh dengan prinsip ajaran agamanya dianggap radikal, seakan-akan seperti itu. Apa begitu masalah. Kiai? Ya betul. Jadi tadi kita gabungkan antara moderasi dengan liberalisme. Inilah jadi masalah itu. Jadi yang dikatakan moderasi beragama itu kita diharuskan jadi liberal, menerima segala macam pemikiran. Padahal Islam kan tidak begitu ya. Islam itu terhadap agama lain menghormati artinya menjaga jarak. Kan gitu, menjaga jarak. Bukan berarti mencampur adukkan ajaran agama. Agama Islam dicampur dengan ajaran Nasrani, campur agama Hindu, Buddha. Kan tidak begitu. Nah, kita umat Islam ya sudah lah. Kalau kita di Indonesia, mereka yang Nasrani mempunyai kegiatan dengan agama mereka ya silakan aja gitu ya. Asalkan tidak saling mengganggu itu kan namanya sudah sangat moderat gitu. Tapi zaman sekarang berbeda. Saya sedih kadang-kadang beberapa kawan-kawan kita itu. Bahkan ini pondok-pondok pesantren kadang-kadang punya grup-grup qasidah, grup ini akhirnya diundang Natalan dan ikut baca rebana, baca sholat. Nah ini ada beberapa fenomena akhir-akhir ini. Pertama misalnya awalnya dulu kan ada ya saudara-saudara kita ikut menjaga pengamanan ibadah agama lain. Iya, iya. Jadi hanya jaga-jaga di luar. Lalu kemudian lebih dalam lagi berpartisipasi, bawa grup rebana, grup hadroh, baca sholawat dalam acara ibadah agama lain. Itu gimana sebenarnya Kiai? Apa ini masuk moderasi beragama atau merusak sebenarnya terhadap agama? Yang jelas kalau kita membaca kitab-kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari itu dilarang, kan gitu kan. Tergantung dari kita sekarang. Kita ini warga Nahdien mau ikut siapa?
kalau ikut yang asli Mbah Hasyim Asy'ari tidak boleh. Apalagi baca sholawat di dalam gereja. Jadi loh, baca sholawat atau maulidan, di situ ada ikhtilat, campur laki dan perempuan, sesama muslim dan muslimat, itu aja tidak boleh hadir kita. Gimana kalau di sana penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan selain Artinya Allah, maksiat yang paling besar Kiai ya, ya. akidah. Jadi merusak akidah. Jadi tergantung kita ikut pemahaman siapa gitu ya. Kalau pemahaman Mbah Hasyim Asy'ari di dalam kitab beliau banyak ya. Beliau kan punya kitab yang kumpulannya nama Irsyadus Sari itu ya. Iya. Itu ada di situ. Kalau nggak semuanya. salah beliau punya kitab At-Tibyan. Aktibian ada di Ya. situ ya, keterangan-keterangan semacam demikian ada. Jadi tergantung kita. Kita mau ikut moderasi beragama dengan pemahaman orang sekarang atau kembali mengikuti ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Itu. Nah, ini menarik Kiai, berkaitan dengan moderasi agama. Baru-baru ini ada isu-isu bahwa Kementerian Agama mengeluarkan seragam. Ya. Seragam batik yang gambarnya itu nggak seperti dulu. Di seragam batik untuk jajaran Kemenak ini, gambarnya tempat ibadah 5 agama. Ada gambar masjidnya, gambar gerejanya, kemudian gambar kelenteng dan tempat agama satunya itu. Ini sebenarnya bagaimana menurut Kiai? Ya ini sebenarnya apanya? Zatnya moderasi beragama seperti itu. Jadi kalau saya melihatnya merusak akidah ya. Karena kita nggak boleh kan ya. Kita ini tidak harus bermusuhan di Indonesia ya. Tapi tidak harus juga mencintai apalagi masuk di dalam agama-agama dan logo-logo mereka. Kalau kita zaman dahulu kala gitu, misalnya loh ya, kita pulang, kita masih remaja dulu, pulang menemukan gambar salib misalnya, kita bawa ke rumah kita, ke orang tua kita gimana? Kan marah orang tua kita. Jangan nak, nanti kamu ikut musyrik itu. Kalau kamu senang dengan salib, kan begitu. Sekarang enggak, kita diajari untuk cinta kepada salib, tidak, dan lain sebagainya. Ini kan jadi merusak aturan yang sudah ada di dalam apa ya, buku-buku ulama-ulama kita. Ini jadi masalah. Nah, inilah menurut yang saya katakan bahwa moderasi beragama yang dimaksud oleh sebagian tokoh-tokohnya ini merusak akidah yang harus kita tolak dan kita wajib mengajak umat Islam kembali kepada ajaran salaf. Nah, kalau Mbah Hasyim Asy'ari, beliau juga kan alumni Timur Tengah ya, alumni Mekah, saya juga alumni Mekah. Yang dikaji apa sih di Mekah di kalangan ulama-ulama Aswaja itu kitab-kitab salaf. Ulama-ulama terdahulu seperti Imam Nawawi, karyanya Imam Ghazali kan gitu. Ini kita rujuk ke sana mestinya. Itu yang dipergunakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari untuk mengajarkan masyarakat umat Islam ya secara umum, terutama warga Nahdien. Kembalilah kepada ajaran para ulama salaf terdahulu. Begitu mestinya. Bukan kemudian dicampur aduk dengan berbagai macam pemahaman yang menyimpang gitu. Begitulah Kiai barangkali.